Bab 3750, Tanpa Wajah. Melihat tawaran Chen Ping, alis biksu itu berkerut jelas. Biksu lain juga memandang Chen Ping, barusan Chen Ping menghabiskan uang untuk membeli tulang tangan, dan sekarang dia memiliki kipas lipat ini, betapa kayanya ini. Lao yang juga melirik Chen Ping beberapa kali lagi, dia tidak menyangka Chen Ping begitu kaya. Rekan Taois ini, saya sangat menginginkan kipas lipat ini, saya harap Anda bisa memberikannya kepada saya. Biksu kurus itu benar-benar membuat Chen Ping ingin membiarkannya secara langsung. Sepertinya dia tidak punya uang lagi, kalau tidak dia tidak akan mengambil inisiatif untuk membiarkan Chen Ping menyerah. Hanya saja Chen Ping tidak ingin membiarkannya keluar, jika dia memiliki kipas lipat ini, dia bisa menahan serangan puncak alam kesengsaraan, dan untuk Chen Ping, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Maaf, aturannya adalah orang dengan harga tertinggi menang, Anda bisa membayar harga tinggi. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat ini, mata biksu itu sedikit membeku, dan kemudian aura menakutkan langsung meletus dari tubuhnya, langsung merobek formasi Dao yang membungkus tubuhnya. Pada saat ini, penampilan dan aura biksu itu semuanya terbuka, dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Penggarap besar tingkat 9 alam kesengsaraan, tidak heran biksu ini berani mengeksposnya. Rekan Taois, saya Mu Yao dari keluargamu, jika teman-teman Taois mau, keluargamu saya akan berterima kasih. Setelah berbicara, nyala api naik di telapak tangan Mu Yao, menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Lagi pula, di dekat Gunung Iblis pada hari ini, keluargamu juga mengembangkan latihan sistem kebakaran. Ternyata itu seseorang dari keluargamu, tidak heran dia berani memecahkan penghalang di tubuhnya, dan mengungkapkan wajah dan aura aslinya. Kali ini, aku khawatir Lao yang tidak akan berani mengatakan apa-apa, lagi pula, keluargamu juga keluarga dengan kepala dan wajah. Anak ini mungkin ingin melepaskan, bagaimanapun juga, membiarkan keluargamu berutang budi lebih baik daripada penggemar yang rusak. Banyak biksu berbisik. Chen Ping menatap Mu Yao, matanya sedikit waspada, dia membunuh Mu Kui, dan sekarang orang-orang dari keluargamu tiba-tiba muncul di sini, kemungkinan orang-orang ini datang untuknya. Untungnya, Mu Yao ini tidak mengenal Chen Ping, jadi dia membujuk Chen Ping. Jika dia tahu identitas Chen Ping, dia pasti sudah melakukannya pada Chen Ping sejak lama. Lao yang memandang Mu Yao, meskipun dia tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, keluargamu juga merupakan klan besar di Gunung Iblis Surgawi ini. Jika itu untuk sedikit uang, tidak ada gunanya menyinggung keluargamu. Sekarang terserah Chen Ping untuk melihat apakah dia ingin membiarkannya. Semua orang memandang Chen Ping, dan bahkan mesin dewa dengan lembut menarik sudut pakaian Chen Ping dan memberi isyarat padanya untuk mengeluarkan kipas lipat. Jika Anda punya uang, keluarkan, dan orang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya, saya tidak punya pendapat. Tapi jika kamu ingin membanjiri orang, aku tidak akan memakanmu. Chen Ping memandang Mu Yao dan mendengus dingin. Semua orang memandang Chen Ping dengan heran. Mu Yao itu juga terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa jika dia mengungkapkan identitasnya, dia akan dapat membuat Chen Ping mundur, tetapi dia tidak ingin Chen Ping tidak memberinya wajah. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping bahkan berani membunuh putra tertua dari keluargamu, dia adalah sisi dari keluargamu, bagaimana Chen Ping bisa memberi muka? Apakah kamu tidak memberiku wajah keluargamu? Mu Yao memandang Chen Ping dengan dingin, dan aura 9 kelas alam kesengsaraan di tubuhnya meledak dan menyelimuti Chen Ping. Aura ini seperti gunung yang menekan di atasnya, membuat Shen Jizi di samping Chen Ping pucat dan sedikit kehabisan napas. Dan mata Chen Ping sedikit kental, berdiri tak bergerak. Jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, aku masih takut padamu, kamu hanyalah peringkat ke-9 dari alam kesengsaraan yang baru dipromosikan, dan kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Chen Ping mendengus dingin. Kata-kata Chen Ping membuat Mu Yao langsung terpana. Bagaimanapun, aura di tubuh Chen Ping tersembunyi sekarang,
dan dia tidak tahu kekuatan seperti apa Chen Ping itu. Namun, mendengarkan nada suara Chen Ping, kekuatannya tidak boleh rendah, dan sangat mungkin dia juga seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, jika tidak, dia tidak akan berani membencinya begitu banyak. Bab 3751, tidak takut sama sekali. Shen Jizi ada di samping, menatap Chen Ping dengan keringat dingin. Dia tahu kekuatan seperti apa Chen Ping itu. Itu hanya alam kesengsaraan 3 tingkat, jadi berani berbicara dengan biksu tingkat 9 dari alam kesengsaraan seperti ini. Ini benar-benar tidak takut mati. Wah, kamu memiliki kemampuan untuk menunjukkan kekuatanmu, biarkan aku melihat apa yang kamu mampu mengatakan hal-hal seperti itu. Mu Yao menekan amarah di hatinya dan berkata kepada Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar juga seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, Mu Yao ini mungkin bisa menahan diri. Mengapa saya harus menunjukkan kekuatan saya? Saya hanya menunjukkan sumber keuangan saya. Anda memiliki kemampuan untuk menaikkan harga. Jika Anda tidak punya uang, maka jangan bip di sini. Chen Ping berkata tanpa basa-basi. Dia hampir dibunuh oleh penatuamu, jadi di hadapan keluargamu, tentu saja Chen Ping tidak akan sopan. Wah, kamu mencari kematian. Mu Yao tidak bisa menahannya lagi, dan langsung berjalan menuju Chen Ping, merobek kekosongan dengan satu cakar. Dia mencoba memaksa Chen Ping melakukannya, sehingga aura di tubuh Chen Ping akan terlihat, dan kekuatannya akan terungkap. Saat Chen Ping hendak bergerak, sesosok tiba-tiba terhalang di depan Chen Ping. Segera setelah raungan, kedua kekuatan itu bertabrakan, kekosongan bergetar, dan seluruh rumah runtuh dalam sekejap. Dengan runtuhnya rumah, penghalang di tubuh semua orang menghilang, dan semua nafas terungkap, termasuk penampilan sekilas. Untungnya, orang-orang ini adalah biksu, dan runtuhnya rumah tidak menimbulkan korban, tetapi pelelangan ini tidak akan diadakan. Namun, ketika semua orang melihat Chen Ping, yang hanya memiliki kekuatan dari 3 tingkat alam kesengsaraan, mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin seorang biksu kelas 3 alam kesengsaraan mengatakan apa yang baru saja dia katakan? Di hadapan penggarap besar tingkat 9 dari alam kesengsaraan, tidak ada kepanikan sama sekali. Apakah ada di belakang panggung? Bahkan yang tua itu sedikit terkejut saat melihat kekuatan Chen Ping. Wajah Mu Yao penuh amarah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan disilangkan oleh satu biksu kecil dari kelas 3 alam perampokan telah dipukuli. Mu Daoyu, kuharap kau bisa memberiku mie tipis, jangan lakukan itu di sini. Lao yang berkata pada Mu Yao. Mu Yao menggelengkan lengannya yang sedikit mati rasa, memelototi Chen Ping dengan ganas dan berkata, wah, aku menunggu kamu di luar. Aku melihat apakah kamu bisa bersembunyi di sini selama sisa hidupmu. Sekarang dia telah melihat wajah asli Chen Ping, Mu Yao tidak takut Chen Ping akan melarikan diri. Seorang biksu kecil dari kelas 3 alam kesengsaraan, dia bisa mencubitnya sampai mati jika dia mengaitkan jarinya. Tapi di sini, dia ingin memberikan wajah Lao Yang, bagaimanapun juga, Lao Yang adalah pembangkit tenaga listrik di puncak alam kesengsaraan, dan dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan. Mu Yao menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Lao yang memberikan kipas lipat kepada Chen Ping, dan Chen Ping juga membayar dengan senang hati. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sekarang setelah pelelangan selesai, saya benar-benar minta maaf atas cegukan yang terjadi. Silakan pergi dengan cepat, agar tidak mendapat masalah yang tidak perlu. Lao yang berkata kepada semua orang. Sekarang identitasnya terungkap, jika Anda menjadi sasaran seseorang yang berhati-hati, Anda pasti akan mendapat masalah. Dan kata-kata Lao yang juga diucapkan kepada Chen Ping. Dia meminta Chen Ping untuk pergi dari sini secepat mungkin, Lao yang tidak ingin menyinggung keluargamu demi Chen Ping. Apa yang akan kita lakukan? Shen Jizi bertanya dengan sedikit ketakutan. Bahwa Mu Yao pasti menunggu mereka di luar, jika dia keluar seperti ini, bukankah Chen Ping akan tamat? Shen Jizi juga takut dia akan terpengaruh oleh dirinya sendiri, lagi pula, dia dan Chen Ping bersama.
Jangan khawatir, orang itu tidak bisa membunuh kita, belum lagi aku masih memiliki harta ini di tanganku. Chen Ping mengguncang kipas lipat di tangannya. Kipas lipat ini memblokir serangan Mu Yao, pasti tidak masalah. Wah, meskipun kipas lipat ini dibuat oleh Lu Bange, sudah lama ketinggalan zaman, dan aku khawatir itu tidak akan mampu menahan beberapa serangan. Ketika Chen Ping memegang kipas lipat, Raja Iblis Awan Merah menyelidikinya sendiri, lalu berkata, Bab 3752, Pelacakan. Bahkan jika kamu bisa menyelamatkan hidupmu sekali, itu sepadan. Chen Pingzhi tidak peduli berapa lama kipas lipat bisa bertahan. Chen Ping mengikuti mesin dewa dan pergi, disertai dengan gemetar di bawah kakinya, dan pemandangan sekitarnya berubah dalam sekejap. Mereka telah keluar dari pasar luar angkasa itu. Awalnya, Shen Jizi takut Mu Yao akan menunggu Chen Ping di luar, tetapi ketika mereka keluar, mereka tidak melihat sosok Mu Yao. Untung orang ini hanya berbicara. Shen Jizi diam-diam menghela nafas lega. Ayo pergi, ikuti aku ke Snow Creek Valley, aku akan memberimu semua uangnya. Chen Ping bertanya pada mesin dewa. Tidak masalah. Keluar dari ujung selatan kota ini, terus ke timur, lembah salju berada di kaki gunung iblis surgawi. Shen Jizi mengangguk dan berkata. Chen Ping dan Shen Ji terbang dan menuju ke lembah salju. Tapi begitu dia terbang keluar dari kota Nankian, alis Chen Ping berkerut. Ada apa? Shen Jizi bertanya. Kami sedang diikuti. Kata Chen Ping. Apa? Siapa yang melacak? Apakah seseorang dari keluargamu? Shen Ji. Sedikit panik. Aku belum tahu, maju saja, tidak peduli. Chen Ping hanya merasakan perasaan di mata-matai, dan dia sama sekali tidak tahu identitas pihak lain. Ayo kembali, jika kita berada di kota Nanduan, diperkirakan orang-orang dari keluargamu tidak akan berani melakukannya. Shen Jizi takut dan ingin kembali. Kembali dan lakukan bulu ayam. Chen Ping meraih bahu Shen Jizi, lalu melakukan langkah pengendalian tembakan, dan sosok kedua orang itu menghilang seketika, lalu muncul di kejauhan. Kecepatan mereka berdua meningkat pesat sekaligus, seolah-olah itu adalah lompatan luar angkasa. Dan Mu Yao, yang mengikuti di belakang mereka, sedikit tercengang saat melihat kecepatan Chen Ping dan Shen Jizi. Sial! Itu hanya 3 produk di alam kesengsaraan, mengapa kamu berlari begitu cepat? Mu Yao menahan napas dan mulai mengejar dengan putus asa. Pada saat ini, wajah Shen Jizi menjadi pucat, dia tidak tahu bahwa kecepatan Chen Ping akan begitu cepat, dan dalam sekejap mata, itu akan menjadi beberapa mil jauhnya. Segera, Chen Ping dan yang lainnya datang ke kaki gunung iblis surgawi, di mana semuanya tertutup salju dan angin menderu-deru. Setelah jatuh ke tanah, Chen Ping menarik mesin ilahi untuk menyembunyikan sosoknya. Pada saat yang sama, indra ilahi Chen Ping tiba-tiba menyebar, dan radius mil berada dalam lingkup indra ilahi Chen Ping. Sayang sekali akal ilahi Chen Ping tidak mendeteksi apapun. Maukah kamu mengikuti? Alis Chen Ping sedikit berkerut. Faktanya, bukan karena Mu Yao tidak mengikuti, itu karena Chen Ping terlalu cepat untuk mengikutinya. Mu Yao kehabisan napas saat ini, mengejarnya. Sambil mengejar, dia memarahi, sial, apakah mereka menggunakan mesin terbang, kecepatannya terlalu cepat. Tepat ketika Mu Yao sedang memarahi, tiba-tiba sesosok tubuh langsung masuk. Ternyata Chen Ping, dia menemukan Mu Yao, dan dia harus menyerang lebih dulu. Mu Yao kesal, jadi dia tidak menemukan Chen Ping yang tersembunyi dan mereka untuk pertama kalinya. Melihat Chen Ping, seorang biksu kelas 3 di alam kesengsaraan, mengambil inisiatif untuk menyerang biksu kelas 9 di alam kesengsaraan, para dewa tercengang. Chen Ping menamparnya dengan satu telapak tangan, menyebabkan Mu Yao bereaksi seketika, dan api meletus dari tubuhnya dalam sekejap. Telapak tangan Chen Ping sama sekali tidak takut dengan api, dan dia menamparnya di bahu Mu Yao dengan satu telapak tangan. Tubuh Mu Yao jatuh ke tanah, dan matanya luar biasa. Kamu tidak takut dengan apiku? Mu Yao tidak bisa mempercayainya,
Bagaimana mungkin seorang biksu kelas 3 alam kesengsaraan tidak takut dengan apinya sendiri? Chen Ping benar-benar menembus apinya sendiri, dan tubuhnya tidak terluka. Dengan nyala api kecilmu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa membakar ayam sampai mati. Chen Ping mencibir. Wah, kamu mencari kematian. Tubuh Mu Yao melompat, dan kemudian dengan lambaian telapak tangannya, ratusan api dalam sekejap datang dengan padat ke arah Chen Ping. Melihat ini, sosok Chen Ping mundur dengan cepat, dan ratusan api ini langsung membentuk pengepungan, seperti bola meriam, dan membombardir Chen Ping.